Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, berjumpa kembali dengan saya Ibu Nur Hidayah, Guru Pendidikan Agama Islam. Anak-anakku semua, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, marilah kita renungkan apa jadinya jika kita menaiki kendaraan di jalan tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik dan tidak tahu akan kemana. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar atau tenaga dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan, lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga halnya dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa bermanfaat dan kemudian tersesat. Jadi anak-anak, hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu siapa yang mengetahui arah dan tujuan hidup yang benar itu? Tentu yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan manusia. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu anak-anak, Allah memberikan arah yang jelas dengan cahaya petunjuknya. Allah memberikan petunjuk mengenai tata cara bagaimana menjalani hidup di dunia, serta tata cara bagaimana mendekatkan diri kepadanya. Sehingga kita di dunia menjadi orang yang bahagia dan selamat. Serta kelak di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan hakiki dan mendapatkan ridhonya dalam keadaan menjadi hamba yang dikasihinya. Karena itu anak-anak, kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya adalah sebagai rahmat untuk para makhluknya dan petunjuk bagi mereka supaya mereka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kompetensi dasar yaitu nomor 1.3. Meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari pembelajaran ini meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah peta konsep. Pada peta konsep di sini, kita akan memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Landasan dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Berperilaku yang sesuai dengan Allah dalam kitabnya. Hidup sesuai perintah Allah dalam Al-Quran. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah dan keterkaitan beriman kepada Allah dengan perilaku. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasarnya amana yu'minu imanan, yang mengandung arti percaya, meyakini, dan membenarkan. Sedangkan kitab Allah, kumpulan firman Allah yang sudah dibukukan. Suhuf adalah firman Allah namun tidak dibukukan, berbentuk lembaran saja. Sedangkan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para utusannya untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup sehari-hari agar selamat di dunia dan dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah terdapat di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat diberikan kepada umat Yahudi. Kitab Taurat berisi 10 perintah Tuhan, yaitu perintah mengesahkan Allah, perintah menghormati ayah dan ibu, perintah menyucikan hari Sabtu, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah secara sia-sia, larangan membunuh manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Kitab Taurat diturunkan di Tursina. Kitab Taurat berlaku abad 12 sebelum Masehi. Kitab Allah yang kedua adalah Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti. Umat yang menerimanya adalah Yahudi. Kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengandung syariah. Nabi Daud alaihissalam meneruskan syariah Nabi Muhammad alaihissalam. Tempat diturunkannya Kitab Zabur di Yerusalem. Kitab Zabur berlaku sejak abad 10. Kitab Allah yang ketiga adalah Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Umat yang diajak beriman adalah Nasrani. Isi kitab sama dengan kitab sebelumnya, yaitu menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat. Kitab Injil diturunkan di Yerusalem. Kitab Injil berlaku sejak 1 Masehi hingga 600. Kitab Allah yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Isi dari kitab Al-Quran, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat, jinayah, siyasah, sejarah, hubungan internasional, dan ilmu pengetahuan. Tempat diturunkannya Al-Quran, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Kitab Al-Quran berlaku sejak 610 Masehi hingga hari kiamat. Al-Quran memiliki keistimewaan, yaitu sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Keistimewaan yang kedua, keberkahan bagi yang membacanya. Kemudian, membuat daya tarik orang beriman untuk mempelajarinya. Memberikan ketenangan jiwa bagi pembacanya. Pemberi syafaat kelak di hari kiamat. Dan Al-Quran terjaga keasliannya dari perilaku orang-orang. Cara-cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yaitu meyakini kebenaran isi kitab suci. Tidak membeda-bedakan antara kitab suci satu dengan kitab suci lainnya.
menaati isi kitab suci dalam kehidupan. Nah, sekarang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya yaitu orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, hidupnya akan teratur, tertib, dan damai. Orang yang beriman kepada kitab Allah dapat meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Orang yang beriman kepada kitab Allah dapat menambah semangat beriman kepada kitab-kitab Allah. Orang yang beriman kepada kitab Allah akan dapat menimbulkan semangat menghargai terhadap pengikut kitab suci yang lain. Dan yang pasti, orang yang beriman kepada kitab Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu gemar membaca Al-Quran dan gemar mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian, gemar mendakwahkan isi kitab suci kepada manusia lain. Karena manusia itu diperintahkan untuk dermawan, baik dermawan harta ataupun dermawan ilmu. Manusia juga diperintahkan untuk mengajak dalam ketaatan kepada Allah. Keterkaitan beriman kepada kitab Allah dengan perilaku sehari-hari sebagai seorang siswa atau seorang pelajar. Contohnya adalah masuk kelas tepat waktu, mengikuti pelajaran Bapak Ibu guru dengan baik, berpakaian sesuai tata tertib sekolah, mendengarkan keterangan Bapak Ibu guru, aktif dalam proses belajar, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru tepat waktu, sopan, santun, dan hormat kepada Bapak. Keterkaitan antara beriman kepada kitab Allah dengan perilaku sehari-hari sebagai anak dalam sebuah keluarga. Contohnya adalah rajin membantu kedua orang tua, hormat, sopan, dan santun terhadap kedua orang tua, mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua, menyenangkan hati kedua orang tua. Keterkaitan beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari sebagai hamba Allah. Yang pertama, melakukan sholat 5 waktu, gemar membaca Al-Quran, dan rajin mengikuti kajian-kajian Islami. Selanjutnya anak-anak, kesimpulan. Sebagai umat Islam, wajib meyakini dan mempercayai semua kitab-kitab Allah, baik kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Keimanan kepada kitab selain Al-Quran dilakukan dengan cara menghormati dan menghargai keyakinan mereka. Tetapi, keyakinan terhadap Al-Quran bukan hanya sekedar percaya di lisan saja, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku kita sehari-hari. Keselamatan dan ketentraman hidup, baik di dunia maupun di akhirat, dapat kita raih apabila kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani hidup sehari-hari, yaitu dengan cara membacanya, mempelajarinya, mengkajinya, dan mengamalkan isi kandungannya. Anak-anak, demikian isi materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran diakhiri, mari kita tutup dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.